Oke. Sekarang ilmu di dalam Islam. Di dalam Islam dijelaskan secara serius dan secara panjang lebar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ini. Dalam Islam secara bahasa, ilmu itu berasal dari akar kata ilm. Hurufnya ain, lam, mim. Ilmun, ilm, yang berarti dia adalah tanda atau penunjuk atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang itu dikenal. Itulah ilmu di dalam Islam. Secara bahasa ya, jadi secara bahasa. Karena itu untuk membedakan antara si fulan dan si A dan si B harus ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya dia tidak bisa dikenal. Untuk membedakan antara satu dengan yang lain, kita bisa membedakan antara spidol dengan pulpen dengan pensil karena ada tandanya yang membedakan. Kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena ada tandanya, sehingga kita mengenalnya, sehingga kita dapat mengenalnya. Itu secara bahasa kata-kata ilmu. Sekarang kata ilmu itu ditemukan di dalam Al-Quran, banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ditemukan ada sekitar 854 kali disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata ilmu. Kata-kata ilmu baik itu secara tersendiri maupun dengan disertai atau ditambahkan dengan kalimat atau kata-kata yang lain. Karena itu di dalam Al-Quran ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk yang lain. Ilmu menjadikan manusia diangkat derajatnya dari makhluk yang lain. Apalagi dia atau ilmu itu digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahan, kepemimpinan dan seterusnya. Sehingga manusia dapat dibedakan dengan makhluk yang lain. Dapat dibedakan dengan binatang, dapat dibedakan dengan tumbuhan. Karena itu ada penjelasan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hayawan natik, atau hewan yang berpikir. Ya, ala kulli hal itu benar atau tidak, yang jelas bahwa ilmu menjadikan manusia istimewa daripada makhluk yang lain. Ya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu para ulama, para cendekiawan muslim menjelaskan banyak tentang ilmu. Menjelaskan banyak tentang. Di antaranya misalnya Al-Baqillani, Ahmad Al-Baqillani mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan tentang objek yang diketahui sebagaimana apa adanya. Kalau kita melihat sesuatu, maka pengetahuan kita tentang sesuatu itu apa adanya itulah ilmu. Kita melihat laptop, kita melihat HP, maka pengetahuan kita tentang HP adalah ilmu. Itu Al-Baqillani. Ada juga namanya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mendefinisikan ilmu. Dia berangkat dari sebuah premis bahwa ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh oleh manusia, oleh jiwa-jiwa yang kreatif. Oleh jiwa-jiwa yang kreatif, oleh manusia. Sehingga ada dua kesimpulan. Ilmu itu yang pertama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diperoleh oleh orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ini harus dicatat. Karena itu tidak ada orang yang berilmu hanya duduk-duduk saja. Mau pintar duduk-duduk saja. Itu mustahil, tidak mungkin. Kalau mau cerdas, mau pintar, mau berilmu, harus menjadi orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Seperti penjelasan kita di awal tadi, secara umum bahwa ilmu itu adalah usaha
sesuatu yang didapatkan secara sadar dengan usaha-usaha yang secara sadar. Maka dua faktor, bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah kepada manusia dan ilmu itu diperoleh oleh manusia yang berusaha dengan jiwanya yang yang kreatif. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar mengatakan bahwa ilmu itu ada 3. Ilmu itu yang pertama adalah dari Al-Quran yang berbicara, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sunnah yang berlaku atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, perkataan saya tidak tahu. Apa maksudnya ini? Kalau kita ditanya tentang sesuatu kemudian kita tidak tahu, kita mengatakan saya tidak tahu. Jangan karang-karang pura-pura tahu padahal salah. Kalau kita tidak tahu, bilang saya tidak tahu. Karena itu agama mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu, kita mengatakan hanya Allah yang maha tahu, atau Allahu a'lam, Allahu a'lam, atau wallahu a'lam. Kalau kau ditanya tentang farmasi kemudian kau belum pelajari dan kau tidak tahu, kau katakan saya tidak tahu. Jangan kau sok-sok karena kau adalah mahasiswa farmasi seakan-akan sudah mengetahui semua yang berkaitan dengan farmasi. Bilang tidak tahu. Nanti kita tahu, kita kuasai, kita pelajari, baru kita mengatakan bahwa saya tahu. Nah, Ibnu Umar mengatakan ilmu itu adalah Al-Quran yang berbicara, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sunnah yang berlaku, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan la adri. La adri itu bahasa Arab. I don't know. Kalau kita ditanya tentang sesuatu baru kita tidak tahu, bilang saja I don't know. Nehi, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nah, dari semua penjelasan kita tadi itu dari awal, penjelasan ilmu tentang secara umum, kemudian ilmu dalam Islam, maka ada 3 sumber yang diyakini dan dapat dipegang teguh oleh umat Islam berkaitan dengan ilmu. 3 sumber. Yang pertama sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sumber ilmu yang berasal dari ayat-ayat qauliyah. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sumber ilmu yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah, atau sumbernya dari pengetahuan kita penulisan tentang alam semesta. Kita belajar tentang gunung, belajar tentang laut, belajar tentang udara, belajar tentang air dan seterusnya, alam semesta. Belajar tentang manusia. Orang ingin mencari bagaimana mengobati penyakit malaria. Lalu dia mencari sesuatu dari alam ini untuk dijadikan sebagai obat, maka sumbernya dari alam semesta. Dia asal ingin mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, maka penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Itu sumber ilmu. Dan yang ketiga adalah sumber ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat insaniyah, berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan manusia. Maka dari semua itu agama memerintahkan kepada kita untuk belajar, untuk berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Ayat ini intinya yang ingin saya sampaikan kepada kalian, ada kata-kata fa'lam dalam ayat tadi. Fa'lam itu bahasa Arab, dia kalimat perintah. Artinya maka ketahuilah. Kata-kata maka ketahui ini adalah kata perintah. Allah memerintahkan kepada kita, ketahuilah. Allah memerintahkan kepada kita untuk belajarlah, pelajarilah, ilmuilah. Iya. Punya pengetahuanlah. Dan pengetahuan yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah annahu la ilaha illallah. Belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang pertama yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim, orang yang berislam. Maka ilmu yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah zat yang disembah. Tidak ada sembahan lain
hanya kepadanya saja kita menyembah. Ya, itu. Ini intinya ayat ini. Fa'lam. Perintah untuk belajar. Ayat yang kedua, saya bisa menyebutkan ada ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Liyatafaqahu fid din. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Dan seterusnya. Ayat ini ada kata-kata liyatafaqahu fid din. Memperbanyak atau memperdalam pengetahuan tentang agama. Ini perintah untuk belajar. Ini perintah untuk pergi belajar. Bahkan pergi meninggalkan daerah untuk belajar. Itu perintah dalam agama. Dalam ayat ini dijelaskan bahkan pergi belajar itu sama pahalanya atau kebaikannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan baik-baik, saya bacakan ayat ini supaya menjadi penggugah, membangun kesadaran bagi kita untuk belajar agama dengan baik. Walaupun kita kuliah di farmasi, tapi setelah belajar farmasi kita memanfaatkan sebanyak-banyaknya waktu kita untuk belajar agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffa." Tidak sepantasnya bagi mukmin itu pergi semua berperang di jalan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi harus ada yang belajar. Satu kampung misalnya ya, satu kampung. Jangan semua jadi bodoh. Harus ada yang pergi belajar. Tinggalkan kampung itu, pergi belajar. Belajar agama, belajar farmasi, belajar kedokteran, belajar kebidanan, belajar perpajakan, belajar ekonomi dan seterusnya. Pergi belajar. Belajar dengan sebaik-baiknya, dalami. Terutama tadi la annahu la ilaha illallah, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini kemudian dijelaskan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga diri. Agar supaya setelah dia belajar, dia pulang kampung, dia ajari itu orang-orang yang ada di kampung tentang agama, tentang farmasi dan seterusnya. Jadi setelah kau belajar, kau pulang di kampung, kau mengabdi di kampung, kau mengabdi di puskesmas, belajar kerja di puskesmas sakit, sambil mengajarkan ilmumu itu kepada orang-orang yang ada di sana. Kau tahu tentang cara meracik obat, ajarkan saja kepada mereka. Tahu tentang bagaimana agama ini, mengajarkan kepada kita untuk sholat, untuk apa? Nanti kita belajar. Maka ajarkan kepada mereka. Ya. Dari dua ayat ini saya ingin mengatakan bahwa belajar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kau tidur-tidur di rumah. Lebih banyak tidurmu daripada membacamu. Membaca. Kalau sampai di rumah jangan terlalu banyak bermain. Gunakan waktumu. Ambil buku-bukumu, belajar. Searching internet. Buka semua itu, Google, Yahoo. Kalau kau masuk di YouTube, jangan cari yang joget-joget, yang selfie-selfie, tapi buka itu YouTube untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan. Penjelasan yang pertama tentang agama, penjelasan yang kedua belajar tentang ilmumu, tentang farmasi. Ada banyak di internet itu. Masuk YouTube, ketik farmakologi, belajar dasar-dasar farmakologi, farmasetika dan seterusnya. Jangan hanya kau pulang di rumah kemudian kau lemparkan bukumu, lemparkan pakaian baru kau tidur dan seterusnya. Tunggu pacarmu datang datang bertamu. Itu tidak benar itu. Manfaatkan waktu ini. Nah, karena itu perintah agama untuk belajar. Lalu kemudian dikuatkan dengan perintah Nabi melalui hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar itu, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tahu wajib maknanya kan? Wajib, harus. Ala kulli muslim, setiap orang-orang yang berislam, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini dari Anas bin Malik. Nah, lengkapnya Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm fardhatun 'ala kulli." Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak belajar, jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Terutama ilmu agama, ya, ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah.
ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, ilmu tentang bagaimana caranya kita menjadi orang yang baik dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang ada di atas jalan menuntut ilmu, orang-orang yang pergi belajar itu, kata Nabi SAW, akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, siapa yang belajar, siapa yang pergi belajar, siapa yang ke suatu tempat untuk memperdalam agamanya, memperdalam ilmu pengetahuan yang lainnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lihat. Karena kenapa? Karena dia adalah merupakan keistimewaan. Dia adalah merupakan keistimewaan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran surah Al-Mujadilah, diangkat derajatnya itu orang-orang yang berilmu. Karena itu orang yang pintar itu beda dengan orang yang tidak pintar. Orang yang cerdas beda dengan orang yang tidak cerdas. Orang yang pintar itu beda dengan orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang pintar itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang penting jangan menjadikan kita orang-orang yang sombong. Ya, jadi ini penting ilmu dan penting kewajiban menuntut ilmu. Sehingga sebagai mahasiswa yang waktunya sekarang ini hanya untuk belajar saja, jangan lagi berpikir macam-macam. Tuntaskan dulu belajarmu selama waktu belajar ini, ya, sampai selesai, baru kemudian berpikir macam-macam. Manfaatkan waktu yang ada ini untuk belajar. Baik, saya kira ini yang kita pelajari pada hari ini sebagai pertemuan pertama kita, dan tentu akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, materi kita cukupkan